Assalamualaikum teman-teman, malam ini kita lanjutkan proses yang beberapa minggu lalu sempat tertunda ya, karena pengerjaan pesanan meja goyang temen, suruh bikinin meja goyang, jadi ya terpaksa baru bisa lanjut hari ini. Ini dari PCB HP kemarin ya, papan PCB yang ada berapa biji kemarin itu. Dulu itu udah lama sampai lupa berapa kilo itu. Nah, ini setelah penyaringan tahap akhir ya, ini sudah sampai bening. Ini kemarin sudah sempat saya regia 1 kali itu kan, terus saya endapkan, kasih urea sama SMP. Setelah itu endapannya kita regia sekali lagi. Nah, ini hasil regianya sudah saya saring sampai bening. Dan prosesnya jangan lupa ya, sulfat itu penting. Jadi setiap proses cukim atau meregia jangan lupa kasih sulfat, karena elektro itu sudah pasti mengandung timah rata-rata ya. Timah putih itu nanti mengganggu, bisa jadi ngenus endapannya. Dilebur nggak bisa, kadang bisa, kadang banyak pengotor atau malah kadang menguap. Ini sudah saya saring sampai bening. Sekarang kita masuk proses ke pengendapan ya. Seperti biasa, langkah awal kita masukkan urea terlebih dahulu. Fungsi urea untuk menetralkan kalau ada sisa nitrit yang masih reaktif ya, untuk menetralkan nitrit atau asam nitrat atau HNO3. Oke, kita masukkan asam nitrat dulu. Maksud saya kita masukkan urea putih ya kalau ada. Ini ya, urea putih. Secukupnya saja sampai nggak ada reaksi, karena ini tadi udah tak bilas-bilas pakai air, jadi kurang begitu reaktif ya ureanya. Udah hampir netral. Saya cuci sendoknya dulu kotor. Ini ureanya kebanyakan ya, karena cairan regianya cuma 800 ml. Setelah saya bilas-bilas pakai air, sisa penyaringan di tisunya itu yang menempel masih ada sedikit-sedikit sisa, saya semprot. Akhirnya cairan menjadi 200-an mili lebih ya malah. Jadi udah terlalu encer, udah terlalu banyak air, jadi ureanya enggak bereaksi. Tapi enggak apa-apa, yang penting air jangan kebanyakan. Maksimal dikali 4 ya. Kalau mau dipanaskan, ditambah air 3 bagian. Misal si regia ini 100 ml, kita tambah air 300 ml. Jadi total cairan jadi 400 ml gitu ya. Karena kemarin cuma 800, airnya ditambah 3 bagian berarti 800 kali 3 240.
240 mili ditambah 800 berarti 320. 340 ya, maaf. Ini sudah hampir 400-an ya, kurang lebih segitu ya. Cukup, nggak usah ditambah air. Kita aduk sampai ureanya habis, baru kita masukkan SMP. Ya udah tinggal dikit. Yang bagus tuh gini ya, cairan bening. Kalau cairan budak biasanya masih banyak pengotor, itu bisa mengganggu proses pengendapan. Biasanya keruh disaring berkali-kali nggak bisa jernih itu karena masih banyak kandungan timah biasanya. Solusinya ya asam sulfat itu. Kita siapkan SMP. Ini ya SMP, sodium metabisulfit. Kalau lama nggak kepake biasanya keras, tapi ini cukup bagus, dia nggak begitu banyak yang mengeras. Kita kasih kira-kira 30 gram ya, atau 20 gram cukup karena cuma sedikit. Saya kira-kira aja. Sebetulnya nggak sampai 20 pun bisa kalau cuma segini bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat hasil cukup. Oh ya teman-teman, jangan di skip ya, usahakan simak sampai tuntas karena step-stepnya saya jelaskan, saya sambil jelaskan sambil kerja ya. Jadi kalau di skip takutnya ada yang terlewat. Contohnya seperti pemberian urea, itu kalau sampai ke skip bisa fatal, dia nggak ngendap. Dikasih SMP sebanyak apapun dia nggak bisa ngendap ya. Itu pentingnya melihat tutorial tanpa di skip. Aduk-aduk sambil kita hancurin yang memadat SMP-nya. Udah mulai kecoklatan keruh ya. Yang bagus itu endapan warna coklat bersih. Dan menggumpal-gumpal. Kalau dipanaskan dia cepat menggumpal turun ke bawah. Kelebihan dipanaskan gitu ya. Kalau nggak dipanasin ya ditunggu semalam, besoknya kita saring. Sawah udah mengendap semua. Kalau ngolah itu usahakan jangan terburu-buru ya, biar hasil maksimal, terutama untuk sesama pemula seperti saya yang sama-sama baru belajar. Usahakan sabar, jangan terburu-buru untuk menghindari kegagalan. Rata-rata teman yang gagal itu terkadang karena jenuh nyimak video panjangan, jadi di skip. Akhirnya ada yang terlewat. Nah itu permasalahannya, itu seperti itu biasanya, di skip. Padahal seperti ini tuh kita sambil jelasin. Kita di awal mungkin udah konsep sedemikian rupa mau jelasin apa saja, terkadang lupa sampai di tengah-tengah video baru ingat. Nah seperti itu, jadi spontanitas ya.
tidak mudah bikin video seperti ini teman, apalagi kerja sambil jelasin, susah ya. Kalau bagi para master sih mungkin sudah terbiasa, tapi bagi saya sendiri sebagai pemula, sama-sama pemula, sama-sama belajar, bikin video seperti ini tuh susahnya waktu jelasin, karena kita cari istilahnya kata-kata yang mudah dipahami para penonton ya. Jadi nggak cuma asal berbicara, mungkin maksud kita betul, karena penyampaiannya kurang bisa dipahami, akhirnya jadi salah paham, timbullah kegagalan dalam pengerjaan gitu ya teman-teman. Sambil disimak, sambil didengarkan penjelasan saya, sambil menunggu prosesnya selesai, kemungkinan SMP sudah cukup. Kita aduk-aduk ya. Kita sambil lihat, ini perubahan warnanya cukup signifikan ya. Kita diamkan sampai besok kalau nggak dipanasin, karena ini udah jam 10, jam 11 malam, saya mau tinggal istirahat. Kita lanjut besok. Ini lumayan lama ini ketundanya, mungkin sekitar 1 bulanan ya, terpaksa karena ada pesanan meja goyang. Kalau nggak segera saya selesaikan ya nggak enak, terpaksa olahan sendiri yang saya korbankan. Oke ya, kita tunggu video selanjutnya, besok kita review lagi hasilnya. Video malam ini cukup sekian dulu, kita lanjutkan besok. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan yang sudah menonton sampai full. Terima kasih sudah tidak di-skip-skip. Dan yang baru lihat channel saya, silahkan simak video dari awal, jangan hanya sepotong, karena videonya durasinya panjang, jadi terpaksa saya potong-potong, saya upload per part-partnya ya. Jadi silahkan disimak dari awalnya, dan silahkan tonton video-video yang lain juga. Terima kasih yang sudah subscribe, sekali lagi terima kasih karena telah membantu channel ini berkembang, dan doakan saya semoga bisa terus membagikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin itu dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.